A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah sesuai Yaqub wa Gamar. Tabbat yada abi lahab. Ainal hams, mafi hams. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab wa imra'atuhu hammalatul hatab. Qiraah Kisai. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghni anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab. Qiraah Warsh. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Qiraah Tsani. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab. Juga mendurhakai Nabi seperti Ruman, baik dengan namimah ataupun dengan menyebarkan duri-duri yang tajam. Fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada, maka dia kekal di api neraka. Kesimpulannya dari dua pendapat yang ada dari ahli tafsir, hammalatul hatab atau hammalatal hatab, dua tafsir. Pertama, dilihat secara zahir, dan ini pentarjihan dari Imam At-Tabari, bahwa yang diinginkan ayat ini dulu Ummu Jamil menyebarkan duri-duri di depan rumah Nabi agar mencelakai Nabi, mendolimi Nabi. Dan yang kedua, maknanya dipalingkan dari yang zahir kepada makna yang bukan zahir. Apa? Penyebar namimah. Maka dua sanadnya sahih telah kami periksa tadi. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya di ilmi usul tafsir dan usulil fikih semua sama. Jika terjadi ikhtilaf dari pendapat, dari tafsir dan yang lainnya, idza kana amkanul jama' fanajma' wa illa at-tarjih. Maka kaidahnya jika kita mampu untuk menjamak dua pendapat, tiga pendapat, empat pendapat yang khilaf, seperti di ilmu fikih khilaf ataupun di ilmu tafsir juga khilaf, maka bagaimana caranya dari khilaf-khilaf ucapan ahli tafsir tersebut dikumpulkan? Mampu untuk mengumpulkannya? Jika mampu, itu lebih baik daripada meninggalkan satu ucapan dan mengambil ucapan yang lain. Nah, sekarang di sini ada dua pendapat dari mufassirin yang sahih, dengan tadi kita periksa sanadnya sahih. Tidak sembarangan kita mengikuti ucapan pertama, kedua, dilihat sanadnya. Maka ternyata kedua ucapan ada landasannya. Maka kalau begitu coba dijamak. Kalau tidak bisa dijamak, baru tarjih. Bisa nggak dijamak antara dua khobar ini? Tadi kita katakan bisa dijamak. Jamaknya bagaimana? Bahwa namimah telah datang nas, bahwa namimah penyebab masuk neraka, seperti hadis yang muttafaqun alaih, yang mana disebutkan la yadkhulul jannah al-qattab aw namam. Jelas penyebab masuk api neraka. Dan yang kedua tadi adiyah ilan nabi, seperti di dalam surat Jin, juga penyebab masuk api neraka. Maka dikumpulkan dua khobar ini, bisa apa tidak menyebarkan namimah, penyebab api neraka. Dan yang kedua, adiyah kepada Nabi, penyebab api neraka. Wa may ya'sillah wa rasulah fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang mendolimi Nabi, juga bermaksiat kepada Nabi, menyakiti Nabi, maka masuk api neraka yang kekal di dalamnya. Bisa digabungkan, maka menggabungkan ucapan dua ini lebih baik. Dan ternyata bisa.
kita gabungkan sama-sama penyebab masuk api neraka. Ya sudah, berarti kedua tafsir ini dipakai. Jadi bagaimana mentafsirkan hamalatul hatab ala qaul jumhur atau hamalatul hatab ala hafaz an asim? Jawabnya, dia masuk kepada kedua tafsir salaf. Ima dia pembawa kayu bakar dan menyimpan duri-durinya di depan Nabi, boleh tafsir itu, karena itu penyebab api neraka. Dan yang kedua, maknanya bukan makna yang hakiki tetapi makna kinayah, makna menyebarkan. Pembawa kayu bakar adalah penyebar namimah, ini pun penyebab masuk api neraka. Maka bagaimana kalau begitu kedua pendapat ini kita gabung, dua-duanya sahih, benar, menyebabkan Ummu Jamil masuk api neraka dan juga karena kekufurannya. Adapun ucapan yang merojehkan ucapan pertama atau kedua, maka wallahu a'lam, dan di sini kita tidak diajari untuk bertaklid, maka kita lebih memilah dan memilih untuk menjamak keduanya. Siapa yang mentarjih? Di antaranya Imam At-Tabari, imam muhaddis. Dia memandang tarjih kembali kepada lafaz hamalatul hatab adh-dhahir. Dia menyebar duri-duri dari hatabnya, dari kayu bakarnya. Dia memilih ini. Lalu kalau tarjih berarti mengilzamkan membuang ucapan yang lain, maka Imam At-Tabari akan membuang ucapan Mujahid dan Qatadah bimakna an-namimah. Ini akan dibuang. Maka ini tidak baik. Maka kita tidak bertaklid dan semua dalil telah diberikan. Oh, si Sa'id menyelisihi At-Tabari. Siapa Tabari? Siapa si Sa'id? Nah, masalah bukan masalah siapa dengan siapa. Kembali kepada dalil. Jika kalian menyetujui kita, ya sudah. Jika tidak, ya sudah. Kalian masih mentarjih ucapan Imam At-Tabari, ya silahkan mengikuti madhab Imam At-Tabari. Semuanya bebas pilih selama ada dalil. Maka kami di sini perlu ingat tidak mengajarkan taklid, dan itu yang Syekh kami ajarkan kepada kami. Namun jika guru kalian mengajar taklid harus ikut pendapat saya, maka yang rajih ini, maka itu tidak baik, karena ilmu yang kita pelajari tidak akan dipakai akhirnya, karena selalu taklid kepada gurunya. Dan kenapa bisa terjadi taklid kepada guru? Nah, ini pertanyaan yang besar. Pertama, karena gurunya tidak mengajarkan secara detail khilaf seperti ini. Akhirnya cenderung mengikuti guru. Udahlah, tarjihannya ustadz, cocok. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi si guru ini pun memaksakan dari ucapan harus mengikuti dirinya. Maka ini pun penyebab taklid. Maka kita mengatakan kita di sini tidak mengajarkan taklid. Berbagai ikhtilaf ada dalilnya, silahkan dilaksanakan. Tidak mengajari harus seperti ini dan harus seperti itu. Mengajari taklid tidak boleh. Allah berfirman di dalam awal surat Al-A'raf, apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Maka itu ikutilah ucapan Allah dan Rasulnya. Itu dalil. Tidak mengikuti pendapat-pendapat manusia. Maka ikuti. Dan dulu Syekh kami Mukbil selalu mengatakan, itba'il haq walau kunta wahda wa la taktar bil kasrah wa la takhaf bil killah. Kami menulisnya dengan tinta emas, bahwa kalian wahai murid-muridku, peganglah kebenaran itu tadi dengan pemeriksaan. Tentunya kebenaran bukan hanya kebenaran dengan perasaan. Kebenaran itu kalau memang zahir bagi kamu, seperti tadi ucapan mana yang rajih, peganglah. Jangan kamu terbuai dengan banyaknya.
Maksudnya pendapat jumhur kita lebih baik mengikuti, padahal menyelisihi apa yang kita bahas. Maka jangan tertipu dengan kebanyakan manusia atau ucapan yang banyak. Jika yang rajih kamu periksa ternyata ucapan yang banyak ini dalilnya dhaif, sanadnya dhaif, kamu tidak puas, ya sudah tinggalkan. Jangan tertipu dengan jumlah pengikut yang banyak. Dan berkata Syekh, wala takhaf bil qillah. Dan kamu jangan juga takut untuk mengambil kebenaran itu dari satu orang karena rasa takut. Maka ini ucapan Syekh kami yang kami tulis dengan tinta emas. Maka dari sinilah kita tidak bertaklid, melihat kepada dalil. Maka Imam At-Tabari rahimahullah imam, kita katakan dia imam agung. Namun apakah setiap pendapat dia kita ambil? Ini dia yang jadi masalah. Maka di sini dia mentarjih hamalatul hatab, hanya yang benar itu pembawa kayu bakar. Ini dia rajihkan. Lalu tamsi bin namimah tidak bisa. Padahal tadi kita periksa sanadnya sahih kepada Qatadah dan sanadnya sahih kepada Mujahid. Ucapan ini ada dalilnya dari salaf. Maka bagaimana kita membuangnya? Maka kita periksa lagi lebih dalam. Bisakah kita menjamak dua ucapan? Secara zahir hamalatul hatab, pembawa kayu bakar dengan duri-durinya, dengan makna hamalatul hatab kinayah, tukang gibah namimah. Maka dua-duanya bisa, karena di dalam hadis dan ayat yang tadi kami sebutkan, adiyah kepada Nabi Muhammad penyebab masuk api neraka, baik dengan duri ataupun dengan namimah, keduanya penyebab masuk api neraka. Maka wallahu a'lam, yang lebih baik dari tafsir ini menjamak, sehingga makna hamalatul hatab bisa dua makna. Makna yang pertama kembali kepada zahir, bahwa Ummu Jamil memang memberikan hadiah kepada Nabi dengan menebarkan duri-duri. Dan yang kedua tadi apa? Bimakna kinayah tamsi bin namimah. Maka jawabnya bisa keduanya. Maknanya dia masuk api neraka bisa jadi melaksanakan suatu hari menyebarkan duri, dan hari-hari yang berikutnya melaksanakan namimah. Itu pekerjaannya. Maka dua perkara ini bisa dibenarkan, tidak seperti pendapat Muhammad Ibnu Jarir atau dari imam hadis. Maka di sini juga dicatat, lihat, di saat kita misalnya menyelisihi dari pendapat alim ulama karena dalil yang ada, kita pun masih beradab. Imam At-Tabari imam, kita berikan imam, katakan imam ahli tafsirnya. Namun dalam pendapat ini karena dia juga manusia, apakah kita mengikuti juga? Kalau kita setelah memeriksa dari kaidah-kaidah tidak misalnya mengenakkan hati kita, apakah kita harus taklid? Tidak. Namun di saat kita menyelisihi mereka pun kita ihtiram kepadanya. Dan itu yang kita lakukan. Ikhtilaf dengan Syekh Al-Albani, ikhtilaf dengan Syekh kita Mukbil, ikhtilaf dengan siapa, maka kita sebutkan keutamaan mereka dan pendapat mereka. Namun diterangkan bahwa jalan yang lebih baik adalah begini dan begitu. Maka begitulah seorang murid yang berakhlak kepada gurunya, bukannya dicari-cari kesalahan gurunya dan didiskreditkan. Contohnya pendapat dia bla bla bla, menyelisihi jumhur, dia itu kurang kuat ilmu fikihnya bla bla bla, seperti itu. Ini namanya menjatuhkan ulama ahli sunnah dengan mencari kesalahannya dan perbedaan ucapannya dengan yang lain. Adapun kita tidak. Kita kembali kepada permasalahan khilaf yang ada tafsir. Namun dohirnya imam ini ucapannya marjuh, maka dengan mengagungkan namanya, dia imam muhaddis al-faqih. Namun tidak semua manusia itu benar. Seperti manusia itu tidak maksum. Seperti hadis Anas, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu ada kesalahannya.
Maka masuk kepada pepatah Indonesia, sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Dan pepatah Indonesia, tak ada gading yang tak retak. Maka masuklah, semua yang namanya manusia itu ada kesalahan. Jadi masalah khilaf di antara ahlul fikih, ahlul madhab itu perkara yang biasa karena mereka manusia. Maka kita sebagai bahisin insaf, kadang-kadang merojehkan ucapan Asy-Syafi'i, kadang-kadang besoknya merojehkan Imam Malik, kadang-kadang besoknya merojehkan Imam Ahmad, dan kadang-kadang meninggalkan ucapan 3 imam tadi, mengambil ucapan Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, karena itu yang mendekati kepada dalil misalnya. Maka kita seperti itu, tidak taklid. Dan begitupun dalam permasalahan-permasalahan seperti sekarang ini contohnya, Imam At-Tabari merojehkan ucapan tadi yang pertama, dan kita tadi dengan pendalilan justru menjamak. Nah, di sini bagaimana taujihnya dengan ucapan Imam At-Tabari? Ya, kita melihat ucapannya. Kalau bisa diambil ya diambil. Kalau tidak sesuai dengan kaidah ya sudah. Namun ihtiram kita kepadanya, bukan mencelaknya dan sebagainya. Kita katakan yang benar dari ijtihadnya di sini adalah yang menyelisihinya. Para ulama yang lain yang menyelisihinya. Maka ijtihad dia dengan mengambil ucapan, diambil yang dohir, makna dohir hamalatul hatab, maka meninggalkan ucapan an-namimah di sini tidak sesuai kita dengan pendapatnya. Begitu saja, tidak terus memburuk-burukan. Dan memang dia seperti itu, diberikan juga ucapan-ucapan khilaf yang lain dengan untuk tujuan menurunkan derajatnya. Maka tidak kita seperti itu. Kita di sini hanya mengambil masalah ini dan yang rajih seperti ini, menyelisihi misalnya dari ucapan para bahisin yang lalu, tidak apa-apa dengan kita mempunyai dalil dan ucapan para ulama yang lain. Maka dalam permasalahan ini para ulama ada yang mentarjihkan seperti Imam At-Tabari dan ada yang menjamak, dan kebanyakan para ulama menjamak. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka